Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih. Baik, Bapak Ibu saudari yang hadir di ruang ibadah gereja maupun jemaat terkasih yang beribadah melalui streaming YouTube. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini dengan limpah syukur karena kita merayakan ulang tahun GKK Banjarmasin ke-47. Kita merayakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Sungguh terpujilah Tuhan. Mari saat ini kita tenangkan diri, arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Will be for
Allah kembali memanggil kita umat kepunyaannya untuk datang beribadah kepadanya. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Mari dengan hati penuh syukur, sukacita dan hormat kita responi panggilannya seperti seruan seorang Yesaya dalam kitabnya pasal 25 ayat pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan dengan syukur bahwa Allah telah memulai satu pekerjaan yang baik ketika Ia menghadirkan GKKA Banjarmasin. Ia bukan hanya memulai, Ia menjaga, Ia memelihara, Ia menyediakan, Ia mencukupkan. Momentum syukur kita hari ini sungguh bukan tentang gereja kita, melainkan tentang Allah yang bekerja, berkarya di dalam dan melalui gereja kita. Allah yang kesetiaannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari dengan penuh syukur kita naikkan pujian kita kepadanya. Kita katakan dengan iman, tiada berkesudahan kasih setianya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sungguh Tuhan kita baik. Ya sungguh amat baik. Amat baik, Untuk selama-lamanya. selamanya Tuhan Yesus baik. Ini iman kita, Tuhan Yesus baik. Baik, Sungguh amat baik. amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat. rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kasih-Nya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama kita serukan, Yesus baik, Ya sungguh amat baik. amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Ya sungguh amat baik. amat baik, Bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini. selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Sungguh amat baik. Amat baik, Untuk selama-lamanya. selamanya Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. baik, selamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dia baik. Saudara, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita saksikan persembahan penampilan dari Komisi Pemuda. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja lamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji, yeah. naikkan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Demikian persembahan penampilan dari Komisi Pemuda Gloria untuk hari ulang tahun GKKA Banjarmasin yang ke-47. Kiranya GKKA Banjarmasin boleh menjadi wadah bagi orang-orang percaya untuk boleh melayani, dan kiranya GKKA Banjarmasin boleh juga membangun komunitas yang baik. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya undang kita semua untuk masuk di dalam pengakuan dosa kita. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik. Namun kita menyadari seringkali kebaikan Allah itu kita lupakan dan kita hidup sesuai dengan kemauan dan keegoisan kita. Oleh karena itu hari ini tundukkanlah hati di hadapannya. Ungkapkanlah, nyatakanlah pengakuan kita secara pribadi. Mengakui dengan jujur di hadapannya segala dosa-dosa yang mungkin kita pikirkan, kita rencanakan, bahkan kita lakukan setiap harinya, setiap waktu yang tidak menyenangkan Tuhan, yang melukai hatinya. Mari kita berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah kami semua umat-Mu yang telah mengakui dosa dan pelanggarannya, yang telah mengakui kelemahan dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau di dalam kelemahan kami yang telah menyadari kuasa Roh Allah, namun seringkali kami lebih tunduk pada kedagingan kami. Kami lebih tunduk pada keegoisan kami, sehingga jalan hidup kami adalah jalan hidup yang bukan seturut kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah setiap kali kami datang kepada Tuhan, memandang salib Kristus, memandang pengorbanan-Mu di kayu salib, kami diingatkan kembali bahwa segala dosa kami ditanggungkan kepadanya yang telah mencucurkan darah dan memberikan tubuhnya bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami terus berkomitmen, terus berjuang untuk hidup sesuai dengan pimpinan-Mu, untuk hidup bersandar kepada kekuatan Roh-Mu, sehingga kami boleh tetap menang di dalam peperangan rohani yang terus terjadi di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji dan syukur kepadanya Sang Allah yang memberi pengampunan bagi kita. Dan Ia adalah Allah juga yang memberikan anugerah bagi kita. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang terkasih, hidup kekristenan adalah tentang anugerah. Dan sungguh di dalam anugerah Tuhan, kita orang-orang Kristen, murid-murid Kristus adalah orang-orang yang berbahagia. Allah telah memberikan kemenangan kepada kita melalui karya penebusan Kristus. Mari kita responi anugerah besar tersebut dengan hati penuh syukur dan terus berkomitmen untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai pernyataan pembaharuan komitmen kita, mari kita membaca ucapan bahagia dari Matius 5 ayat 3 sampai 12 secara bertanggapan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersama-sama, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Silakan duduk kembali. Sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, mari bersama kita saksikan video sejarah singkat GKKI Banjarmasin berikut ini. Segala puji syukur hanya kepada Dia, Tuhan kita, yang dengan setianya telah memimpin Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, Jemaat Banjarmasin, sehingga pada saat ini dapat merayakan ulang tahun yang ke-47. Memang bukan waktu yang singkat, dan kita semua berbahagia
dapat merayakannya pada hari ini. Kalau kita menoleh ke belakang untuk mempelajari dan mengikuti kembali sejarah berdirinya perkembangan pelayanan GKKA Banjarmasin, maka secara nyata kita sedang melihat perbuatan tangan Allah yang ajaib, suatu karya yang agung yang telah dianugerahkan kepada jemaat yang dikasihinya, yaitu jemaat GKKA Banjarmasin. Dan hanya karena kasih setianya lah, maka GKKA Banjarmasin tetap hidup, berkembang, dan melaksanakan panggilannya. Dalam masa perintisannya, diawali dengan keinginan dan kerinduan untuk merangkul orang-orang Kristen Tionghoa, baik itu pendatang maupun yang tidak memiliki tempat ibadah. Maka dimulailah oleh pendeta Mark Silas dengan mengajak beberapa orang Tionghoa untuk mengadakan kebaktian dengan meminjam gedung gereja HKBP pada tahun 1974, dan jumlah yang hadir saat itu sebanyak 13 orang. Selanjutnya dari tahun ke tahun, kebaktian rutin dilakukan secara bergantian oleh para hambanya. Dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun, dapat dikatakan GKKA Banjarmasin tidak mengalami banyak perkembangan yang berarti. Dan dapat dikatakan bahwa ini merupakan masa yang amat kritis yang dihadapi oleh gereja GKKA Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, GKKA Banjarmasin kembali mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Gereja HKBP. 14 tahun Gereja GKKA Banjarmasin boleh diizinkan beribadah dengan menggunakan gedung Gereja HKBP. 1988 Gereja GKKA Banjarmasin didewasakan. GKKA Banjarmasin mulai bangkit kembali dari masa kritis yang hampir mematikan pelayanan dan aktivitas gerejawinya. 27 Desember 1990, Jemaat GKKA Banjarmasin membeli sebidang tanah untuk membangun gedung gereja dan pastori di Jalan Veteran nomor 85 RT 14 yang saat ini menjadi gereja Kita Berdiri. Walaupun tempat diperoleh, bukan berarti kebaktian langsung dilaksanakan di Jalan Veteran. Kita masih menggunakan gedung GKE Ebenezer untuk beribadah selama lebih dari 3 tahun. Barulah 7 Agustus 1994, kebaktian dilaksanakan di Jalan Veteran yang pada saat itu masih menggunakan bangunan lama. Namun kita tetap sangat bersyukur untuk hal itu. Pembangunan gedung gereja berlangsung selama 4 tahun. Banyak suka dan duka yang terlewati. Namun hal itu tentu membuat kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah di dalamnya. Hingga akhirnya berdirilah bangunan gereja kesayangan kita bersama. Namun beberapa tahun setelahnya, keadaan kota kita menjadi tidak bersahabat. Hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Polemik dari pusat berimbas hingga ke daerah, dan Banjarmasin salah satunya. 1997, kerusuhan pun terjadi. Gereja dirusak, dibakar,
bahkan dihancurkan. Dan GKKA Banjarmasin tidak luput dari kejadian itu. Sedih, miris, itu yang dirasakan jemaat saat itu. Perbaikan dan perenovasian kembali dilakukan. Dari yang pertama hanya sebuah rumah tua, kemudian menjadi gedung putih yang bertingkat. Hingga akhirnya terbentuklah wajah baru, bangunan dari GKKA. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan atas pembangunan gereja kita. Tahun demi tahun berlalu. Keinginan untuk memperluas dan memaksimalkan pelayanan kembali muncul. Kerinduan untuk mendukung jemaat lansia dalam beribadah. Sehingga pembangunan kembali dilakukan. Tahun ini menjadi tahun di mana gereja kembali mengembangkan fisiknya. Inilah wajah baru GKKA. 47 tahun sudah Tuhan menyertai gereja kita. Biarlah kita terus dengan setia bersyukur atas kehadirannya. Selamat merayakan ulang tahun yang ke-47. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memelihara gerejanya sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini di dalam ibadah minggu kami mau bersama-sama menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang telah memelihara kami, membawa jiwa-jiwa ke dalam rumah Tuhan untuk dimuridkan, untuk dibentuk menjadi serupa Kristus dan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja ini senantiasa mengingat tujuan daripada Tuhan membangun atau mendirikan gereja ini. Terima kasih. Kami serahkan renungan singkat kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat ulang tahun bagi kita semua ya, yang ke-47. Kalau kita lihat tadi di dalam sejarah gereja, kita lihat tentang bangunan ya. Tetapi sebenarnya di balik bangunan, di balik setiap hal yang bahkan bisa kita sentuh, kita duduk hari ini ya, kita berdiri, kita pijak. Di baliknya itu ada orang-orang atau para murid Kristus yang berjuang, para murid Kristus yang berlutut berdoa, para murid Kristus yang berkorban, sehingga GKKA hari ini bisa ada sampai hari ini, bahkan bisa terus berkembang ya. Dari yang gedung begitu kecil, sempat rusuh, rusak, namun kemudian Tuhan menggerakkan orang-orang untuk boleh kembali membangun gedung gereja ini, sehingga bisa ada sampai hari ini, begitu lengkap fasilitasnya, begitu nyaman kita tinggali, kita bisa duduk saudara ya. Dan di balik orang-orang itu, di balik para murid Kristus itu yang rela berkorban, yang rela mempersembahkan bagi gereja Tuhan, ada Tuhan yang beranugerah sehingga bisa memakai kita semua para umatnya. Saudara, puji syukur kepada Tuhan yang telah memelihara sehingga kita dapat merayakan ulang tahun yang ke-47. Saya unik ya 47, tapi kita dirintis itu tahun 74. Jadi gampang ingatnya ya hari ini. Tinggal dibalik saja angkanya. Ulang tahun ke-47 berarti tahun 74 kita gereja ini dirintis. Sebuah gereja yang telah dirintis dan berkembang dan hingga saat ini bernama GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Nah saudara, jika kita sebagai anggota, sebagai jemaat, kalau ditanya apa yang sudah terjadi kira-kira selama 47 tahun gereja ini berdiri. Ya mungkin bagi yang baru gitu ya bisa lihat dari sejarah singkatnya tadi. Tapi kalau kita ditanya nih yang paling lama misalnya atau yang cukup lama, apa yang sudah dikerjakan gereja ini selama 47 tahun? 47 tahun saudara. Tentu kita dengan mudah menjawab begitu banyaknya yang sudah dikerjakan gereja ini. Kita bisa lihat dari foto-foto sejarah tadi, foto kenangan di kantor saudara, kalau mau lihat-lihat fotonya itu begitu banyak. Bahkan mungkin kalau sudah didigitalisasi ya, kemudian di scan, itu masih begitu banyak kegiatan-kegiatan.
Kita bisa melihat dari bentuk bangunan gereja yang dulu kecil dan sederhana sekarang sudah menjadi besar, 3 lantai dengan fasilitas yang nyaman dan baik. Kita bisa melihat dari berbagai foto-foto acara dan kegiatan selama 47 tahun. Sudah begitu banyak, bahkan kalau mau dicetak semua saudara, itu lemari bisa penuh oleh foto-foto begitu banyaknya kegiatan selama 47 tahun ini. Kita juga bisa melihat dari bertambahnya jumlah jemaat. Dulu dirintis, kalau baca buku sejarahnya saudara ya, itu hanya 1 hamba Tuhan dengan 13 umat. Saudara, namun dari 1 hamba Tuhan dan 13 umat itu, hambanya pendeta Mark Silas yang pertama kali melakukan ibadah tahun 74. Hari ini saudara, data gereja mencatat 411 jemaat dewasa, belum termasuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Dan ada 3 hamba Tuhan terdaftar dan 4 hamba Tuhan lainnya yang menjadi total sekitar 7 hamba Tuhan yang masih melayani di GKKA ini saudara. Sehingga kita begitu bersyukurnya Tuhan mengembangkan gereja ini, Tuhan memberkati gereja ini. Dan kalau kita melihat kegiatan mingguan kita saudara, karena sudah banyak anggotanya saudara, maka kita mendapati di Warta saudara begitu banyak kegiatan kita yang dilakukan setiap minggu. Ada komisi, ada PDP, ada pelayanan-pelayanan lain. Bahkan kalau ditanya berapa sudah besar dana yang sudah dikeluarkan oleh umat Tuhan, oleh gerejanya selama 47 tahun ini. Saudara, maka dana itu adalah dana yang begitu besar, begitu banyaknya saudara. Tentu semua ini haruslah kita syukuri dan hargai saudara sebagai sebuah anugerah pemeliharaan Tuhan bagi jemaat GKKA Banjarmasin. Namun satu hal di ulang tahun yang ke-47 ini yang saya ajak saudara renungkan. Adakah pertumbuhan gedung, perbaikan gedung, pertambahan jemaat secara kuantitas, apakah itu semua diiringi juga dengan pertambahan atau pertumbuhan kualitas kita sebagai jemaat? Apakah kerohanian, spiritualitas jemaat itu terus bertumbuh seiring bertambahnya usia dan seiring membaiknya gedung tampak fisik daripada gereja ini? Saudara, apakah dana yang besar yang dikeluarkan tersebut diiringi juga pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan spiritualitas kita sebagai orang percaya? Apakah perkembangan yang tampak luar ini saudara, ini mencerminkan perkembangan yang tampak di dalam diri kita? Atau saudara, atau kalau kita melihat diri kita sendiri secara pribadi, berapa lama kita telah menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang lebih tua usianya kalau menjadi orang Kristen sudah daripada gereja ini. Sudah menjadi orang Kristen lebih dari 47 tahun. Namun pertanyaannya saudara, apakah kita bertumbuh juga sedemikian pesat seiring pertumbuhan usia kita? Saudara, tema khotbah kita dalam memperingati HUT adalah kami ini adalah murid Kristus. Mari kita buka ayat firman Tuhan yang menjadi pembahasan kita yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, apakah artinya kita menjadi orang Kristen? Kita disebut sebagai orang Kristen. Saudara, kita disebut sebagai orang Kristen bukanlah sekedar untuk beragama Kristen. Bukan sekedar kita ini mengaku saya orang Kristen, saya orang percaya atau mengaku orang percaya.
Bukan juga sekedar kita berkegiatan dan mengikuti semua kegiatan Kristen. Oh, saya orang Kristen jadi saya ke gereja, ikut persekutuan dan lain-lain, mengikuti semua kegiatan. Bukan juga sekedar menjadi anggota sebuah gereja. Oh, saya sudah dibaptis ya. Saya juga sudah melayani, saya memberi persembahan. Lalu saya merasa bahwa saya sudah orang Kristen, saya sudah memaknai arti kekristenan itu. Tentu saudara, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu terkait dengan kehidupan orang Kristen. Tentu orang Kristen harus mengaku percaya, dia harus beribadah, dia harus melayani, dibaptis dan lain sebagainya. Namun saudara, inti dari kehidupan kekristenan sebenarnya bukanlah sekedar melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sebuah kegiatan atau terdaftar di sebuah gereja. Saudara, arti menjadi orang Kristen atau kita menjadi orang Kristen bukanlah sekedar hal-hal itu, saudara. Tetapi arti menjadi orang Kristen adalah kita menjadi murid Kristus. Menjadi orang Kristen yang bergereja di GKKA Banjarmasin itu artinya menjadi murid Kristus yang sedang berjemaat di gereja GKKA Banjarmasin. Saudara, kita adalah murid Kristus. Bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar ikut ibadah, tapi kita adalah murid Kristus. Lalu apa maksudnya kita menjadi murid? Nah saudara, bagian yang kita baca tadi menjelaskan apa artinya menjadi murid Kristus. Berarti menjadi pengikut yang terus mau belajar dari sang guru, yaitu Yesus Kristus. Dan gereja hari ini saudara, gereja hari ini adalah tempat di mana kita belajar, di mana kita diperlengkapi, di mana kita dilatih, diajarkan kebenaran-kebenaran dari Sang Guru Agung itu, sehingga kita dapat dibentuk menjadi murid Kristus yang serupa dengan Kristus. Saudara tentu tahu kan sekolah ya, sekolah paling tidak ya, mayoritas bangsa Indonesia ini pernah sekolah atau bahkan paling tidak tahu apa itu sekolah. Dan bahkan pernah menjalani entah itu pendidikan dasar, menengah, tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah saudara, tentu kita tahu apa itu sekolah saudara. Nah di sana kita belajar dan dilatih saudara. Namun saudara, untuk apa saudara sebenarnya sekolah itu diadakan saudara? Tentu saudara kita tahu bahwa di sekolah itu tidak pandang kita siapa, mau anak presiden, mau kita anak gubernur, mau kita orang biasa saja. Di dalam sekolah, saudara, semua itu dianggap sebagai murid. Seorang murid yang mau belajar, seorang murid yang mau dibentuk, tidak peduli siapa kita, anak siapa kita. Sekolah juga saudara bukan untuk tempat mendapatkan hanya sekedar nilai, saudara. Tapi untuk mempersiapkan para murid menjalani hidup di luar sekolah. Tapi seringkali orang juga salah paham terhadap sekolah ini saudara ya. Menganggapnya sebagai tempat ya mengisi waktu. Karena anak-anak kalau di rumah mau ngapain gitu ya, di sekolah aja, pergi sekolah belajar gitu daripada di rumah. Atau bahkan menjadi ajang pamer. Kalau ke sekolah ya, anaknya kalau bisa pakai baju yang paling bagus, dikasih gadget, dikasih bahkan diantar mobil yang paling mewah, supaya orang tua juga bisa pamer anaknya sekolah gitu ya. Lalu bisa pamer juga ya, oh anakku sudah ini, ikut ini gitu ya, berhasil juara dan lain sebagainya. Sudah kadang-kadang juga orang salah memahami makna sekolah. Mendapatkan nilai bagus dipikir adalah tujuan dari sekolah, bukan saudara, nilai bukanlah tujuan. Nilai itu adalah bukti bahwa anak kita itu belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi tujuan kita membawa anak kita ke sekolah adalah supaya dia belajar, supaya dia dibentuk, supaya dia dilatih. Sehingga saudara dia siap nanti untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam dunia ini. Atau ada juga saudara yang menganggap bahwa sekolah itu tujuannya adalah dapat ijazah aja gitu ya. Supaya nanti kerja ada ijazah gampang. Tapi saudara, ijazah bukan tujuan sekolah saudara. Ijazah itu hanya surat yang menyatakan bahwa dia telah menjalani pendidikan, tetapi belum tentu dia sudah terdidik saudara.
Sedangkan tujuan sekolah adalah mendidik mereka, saudara. Bukan sekedar mengeluarkan ijazah kamu telah ikut gitu ya. Jadi bisa aja mungkin ya dia ikut sekolah, ikut aja setiap hari, lalu kemudian lulus, nilainya bagaimana, nyogok, dapat ijazah selesai. Tapi dia tidak terdidik, bisa saja terjadi seperti itu, saudara. Saudara, maka saudara, saya ibaratkan demikian juga gereja. Sebenarnya ibarat sekolah yang sedang membentuk para murid Kristus. Sang murid itu adalah kita semua, bukan hanya saudara, tapi juga pengurus, hamba Tuhan, bahkan kita semua ini adalah murid Kristus dalam sebuah gereja. Kita bisa belajar, memang bukan hanya dari gereja, saudara, kita juga bisa belajar di luar. Tetapi gereja adalah tempat yang memang secara khusus, saudara, membentuk kita, mengajar kita, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, datang ibadah, kemudian kita cerita-cerita bersama-sama, ngobrol gitu ya, dengan senang ketemu teman-teman. Iya, gereja bisa jadi tempat seperti itu, saudara. Tapi tujuan utama gereja adalah memperlengkapi Bapak Ibu Saudara, memuridkan Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika saudara itu diutus ke tengah dunia ini, saudara sudah disiapkan, diperlengkapi sebagai murid Kristus. Tapi hari ini saudara, sayangnya seringkali gereja dipandang bukan sebagai tempat pembentukan dan pelatihan. Beberapa orang memandang gereja itu kayak restoran. Jemaat itu pelanggan tetapnya. Sehingga gereja harus menyediakan makanan yang enak dan lezat, kesukaan pelanggan. Kalau tidak disukai pelanggan maka ditinggalkan gitu. Ya memang saudara, gereja harus melayani dengan baik, yang terbaik memberikan sehingga membentuk jemaat dengan baik. Tetapi adalah salah kalau kita menganggap diri kita adalah pelanggan, saudara, customer. Atau gereja dianggap seperti bioskop, jemaat adalah penonton. Sehingga saudara, ya jemaat pokoknya nonton aja. Yang terlibat yaitu urusan-urusan mereka yang melayani. Saya adalah nonton saja. Atau gereja dianggap sebagai penyedia tayangan, kayak TV, saudara. Kalau bagus kita beri tepuk tangan, kalau jelek kita merasa rugi dan pulang. Atau gereja dianggap seperti tempat pertandingan sepak bola dan jemaat adalah komentatornya. Pokoknya komentarin, saudara ya. Tapi kalau disuruh main tidak bisa gitu, atau tidak mau. Atau gereja mungkin saja saudara ada yang menganggap ini kayak kantor pajak gitu ya. Pokoknya dikit-dikit persembahan, ayo dukung dalam dana gitu ya. Kayak nodong jemaat gitu saudara, untuk dukung nih lantai 3 belum selesai gitu. Atau tempat untuk memanfaatkan orang. Ya pokoknya kamu bisa apa, ayo bantu pelayanan di gereja. Saudara, tentu gereja bukan seperti itu saudara. Gereja justru adalah tempat kita belajar dan berlatih untuk mempersiapkan diri kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Ketika kita hari ini bahkan ibadah bersama saudara, itu melatih kita bagaimana kita beribadah di rumah. Kita mengerti bahwa kita itu harus beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita di rumah kita mau ajarkan kepada anak-anak kita, beribadahlah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa bersama di gereja itu mengajar kita bagaimana sih caranya berdoa. Bukannya saya sudah doa di gereja. Bukan saudara, justru gereja mengajar kita cara berdoa bersama-sama, sehingga ketika kita pulang kita tahu cara berdoa secara pribadi di rumah, tahu cara berdoa bersama dengan keluarga di rumah. Ketika kita kemudian melakukan pelayanan di gereja, kita berkumpul bersama satu sama lain, kita berinteraksi satu dengan yang lain, kita ramah satu dengan yang lain. Itu melatih kita saudara, supaya ketika kita di luar gereja, kita pun bisa ramah satu dengan yang lain. Kita bisa tersenyum, merangkul satu sama lain sesama kita. Sehingga saudara, setiap unsur di dalam gereja yang kita kerjakan sebenarnya adalah melatih kita, saudara. Yang gereja harapkan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu kegiatan di dalam gereja, bahkan segala pengajaran-pengajaran yang ada, itu kita bawa, saudara, untuk kita praktekkan di dalam dunia ini, saudara. Saudara, dalam ayat 23 bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Atau dengan kata lain saudara, setiap orang yang mau jadi murid Yesus, yaitu kita tadi saudara, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus setiap waktu.
Saudara, waktu itu pernyataan ini begitu mengagetkan. Kenapa saudara? Karena memang kenyataannya pada waktu itu, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, banyak orang mengikuti Yesus dengan tujuan masing-masing. Ada yang mengikuti Yesus karena Yesus itu sang pembuat mujizat. Maka ia berharap Yesus dapat terus melakukan mujizat ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, banyak orang ikut dia saudara. Bayangkan ini ya, kita nggak perlu stok makanan. Tinggal kasih Yesus 5 roti 2 ikan, gudang kita penuh gitu. Tenang gitu, ada Yesus sang pembuat mujizat. Kalau sakit, nggak usah pusing, biaya rumah sakit mahal. Yesus bisa sembuhkan, bisa pulihkan. Banyak orang mengikuti Yesus dengan tujuan apa yang bisa dilakukan Yesus dalam hal kesehatan, dalam hal berkat saudara. Sehingga mereka berharap Tuhan Yesus dapat terus melakukan mujizat dan menolong mereka setiap hari dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ya, kalau butuh berkat datang, Tuhan berkati nih usaha mau mulai ya, pabrik baru jadi, wah Tuhan langsung berkati, wah puji Tuhan. Dia mengikuti Yesus untuk satu keuntungan saudara. Memang benar saudara bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan hidup orang percaya dan memberkati kita. Ya saudara, Ia memang memberi berkat bagi kita. Memang benar saudara. Tetapi sayangnya saudara, banyak orang yang hanya dalam tanda petik memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan mereka. Dan bukan menjadikan Tuhan itu sebagai sang guru. Menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan, juru selamat. Tetapi menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus pada waktu itu bicara kepada murid-muridnya, Ia mengingatkan kembali ya, apa artinya kamu percaya sama aku? Percaya sama Tuhan Yesus, itu berarti mengikut Dia, menjadi muridnya. Dan menjadi murid Yesus, itu dikatakan, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setiap waktu. Saudara, Michael Horton menulis satu buku Kekristenan Tanpa Kristus, saudara ya. Nah menarik saudara ya, dia katakan bahwa hari ini begitu banyak orang Kristen itu hidup sebagai orang Kristen, tapi tanpa ada Kristus. Ia mengaku diri percaya kepada Kristus, tapi tidak meneladani sang guru. Ia mengaku diri orang Kristen, tapi hidup tidak melibatkan Kristus. Ia sudah menjadi orang Kristen tanpa menjadi murid Kristus. Nah saudara, ini satu teguran ya. Kalau kita selama ini menjadi orang Kristen, pertanyaannya, apakah kita pernah melibatkan Kristus dalam hidup kita? Kalau kita hari ini mengaku kita orang Kristen, pertanyaannya, apakah kita sedang meneladani apa yang Kristus lakukan? Apakah kita mentaati apa yang Kristus perintahkan? Apakah kita setia dan taat kepada Kristus? Apakah kita beribadah menjadikan Dia Tuhan? Saudara, banyak hari ini orang menjadi Kristen itu tanpa Kristus, tanpa pribadi Yesus. Dia datang ke gereja, dia beri persembahan, tapi seolah-olah Kristus itu tidak ada. Sehingga ketika dia hidup di luar, dia menjalani hidupnya hari lepas hari, itu tanpa Kristus sama sekali. Yang ada adalah kekuatan dirinya, kemampuan dirinya. Tuhan Yesus itu dipanggil saudara, atau dimohonkan ketika dia butuh sesuatu. Tetapi dalam hari-hari dia menjalani hidup, tidak ada Kristus di dalam kehidupan. Saudara, ini sungguh sangat berbahaya saudara. Dan kita bukanlah orang Kristen yang demikian. Tetapi kita saudara adalah murid Kristus yang dikatakan seperti ayat 23 tadi. Yang pertama, kita adalah orang Kristen yang menyangkal diri. Saudara, artinya kehidupan kita bukan lagi dipimpin oleh diri kita, tapi hidup kita mau serahkan kepada Kristus yang memimpin hidup kita melalui firman-Nya, melalui relasi kita dengannya setiap hari. Adakah hidup kita dipimpin olehnya setiap hari? Inilah saudara penyangkalan diri. Kita mungkin tahu apa yang terbaik dalam hidup kita, tapi hari ini ketika kita mau menyangkal diri, kita mau katakan apa yang terbaik bagi Tuhan, itulah yang terbaik bagi saya. Saudara, seperti gambar ini saudara ya, hidup menyangkal diri adalah hidup yang rela mengikut Kristus meskipun itu sulit saudara. Meskipun itu jalan yang terjal, jalan yang berbatu. Meskipun itu jalan yang mungkin tidak disukai oleh mayoritas orang.
Meskipun orang bilang kamu bodoh kalau lewat jalan situ, tetapi ketika kita katakan kita mau menyangkal diri, kita mau setia dan taat ikut Kristus, menjadi murid. Meskipun orang mungkin menghina kita, sudah ngapain ikut-ikut seperti itu, ya, ngapain dibohongin gitu. Tapi kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita menjadikan Dia pemimpin di dalam hidup kita. Kita menjadikan Dia pedoman hidup kita sehari-hari. Jangan sampai saudara ya, kita ini hanya mengisi waktu berlalu begitu saja. Tapi biarlah semua kegiatan itu memimpin kita kepada kita mengikut Kristus. Yang kedua saudara, arti menjadi murid Kristus adalah pikul salibnya, saudara. Saudara, menarik, salibnya di sini bukan merujuk kepada salib Kristus, tetapi salib kita. Saudara, Kristus memberikan teladan, saudara, Dia memikul salib, dosa-dosa kita ditanggungkan di atas kayu salib. Tapi Dia juga memberi teladan kepada kita memikul salib kita setiap hari. Salib kita, saudara, bukanlah dosa-dosa kita, karena itu sudah ditanggung Kristus. Salib kita adalah perjuangan kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Nah, inilah saudara arti memikul salib setiap hari. Kita rela menderita dan siap menderita demi Kristus yang kita ikuti dan teladani. Yesus di awal perikop ini mengatakan, anak manusia harus menanggung penderitaan, bahkan kematian, tapi Dia dikatakan juga akan bangkit. Demikian juga dengan kita. Kita pun di dalam dunia ini akan berkorban, akan berjuang saudara untuk hidup yang suci, untuk hidup kudus saudara. Namun saudara, Kristus telah menjadi teladan bagi kita, dan bukan hanya teladan, Dia juga memberi kekuatan kepada kita. Dia memberikan anugerah kepada kita sehingga kita mampu memikul salib kita setiap hari. Oleh karena itu Dia katakan, pikulah salibnya saudara, karena yang dipasang Kristus atau kuk itu adalah ringan dan kita dimampukan untuk memikulnya. Yang ketiga saudara, mengikut Yesus dengan setia. Ini saudara artinya kita dengan setia sampai akhir mengikuti Yesus. Sekalipun banyak rintangan dan kesukaran, kita mau komitmen dalam mengikuti Yesus sampai akhir. Saudara, ini arti menjadi murid Kristus saudara. Arti menjadi murid Kristus bukan sekedar kita menikmati kebaikan berkat Tuhan, tapi menjadi murid Kristus berarti kita menyangkal diri, rela memberikan tujuan kita saudara kepada Kristus yang tahu apa yang terbaik, rela berkorban habis-habisan untuk tujuan itu, bahkan rela dengan setia mengikuti Ia sampai akhir. Saudara, bukankah ini yang kita lihat dalam sejarah GKKA Banjarmasin sampai hari ini? Kalau kita lihat gedung yang megah hari ini, bukan berarti tanpa perjuangan, tanpa doa, dan tanpa air mata. Saya pernah dengar kisah dulu ya, bahkan untuk izin gereja saudara, almarhum Pak Heru itu pernah cerita bahwa dia sampai harus berkali-kali datang ke kantor wali kota. Dia bahkan tunggu sampai orang itu mau bukakan pintu. Bahkan sampai menahan waktu makan siang, saudara, lapar nggak makan. Bukan hanya satu hari, saudara, dia harus berkali-kali bahkan berbulan-bulan untuk memperjuangkan izin. Pembiayaan bahkan dia cerita bukan satu hal yang mudah. Saya diceritakan dulu ya, kas gereja itu nggak cukup untuk membeli, saudara, atau untuk membangun. Namun saudara, di sanalah para umat Kristus atau murid Kristus berjuang, berdoa, bersama-sama bersahati, sehingga saudara, gedung gereja ini bisa terbangun. Para pendahulu kita berkorban waktu, tenaga, uang, sehingga bisa menjadi seperti ini sampai hari ini. Maka sungguh sayang sekali saudara, kalau gedung yang demikian baik, fasilitas yang lengkap, tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi murid Kristus yang bertumbuh. Sungguh sangat disayangkan saudara. Kalau dulu hamba Tuhan cuma satu, sekarang begitu banyak. Kalau kita kemudian tidak menggunakan sebaik-baiknya untuk menjadi murid Kristus. Kita datang kepada hamba Tuhan, kita belajar menimba ilmu dari mereka, saudara. Berbagi hidup. Sungguh sangat disayangkan, saudara, bukankah ketika Tuhan semakin memberkati kita, kalau kita tidak menggunakannya, saudara, untuk bertumbuh dengan baik. Sungguh sangat disayangkan kalau kesempatan yang ada yang Tuhan berikan melalui berbagai kegiatan gereja, ada komisi, ada PDP, saudara. Kalau kita melewatkan begitu saja wadah-wadah ini untuk bertumbuh, saudara, kita sebagai murid Kristus terus bertumbuh dan belajar menjadi muridnya. Dan gereja GKKA Banjarmasin dan seluruh hamba Tuhan
hari ini dipercayakan. Dan di sana mereka ada, gereja ada, untuk memperlengkapi saudara menjadi murid Kristus yang semakin bertumbuh dan dipersiapkan menjadi murid Kristus yang menjadikan murid kembali. Saudara, inilah kerinduan gereja kita, saudara. Kita punya visi atau impian, saudara, atau tujuan bahwa kita semua mau setiap jemaat GKKA yang menyebut dirinya orang Kristen, yang berjemaat di GKKA Banjarmasin, dia mau menjadi murid Kristus yang menyembah dan bersaksi bagi Kristus di dalam dunia ini. Nah, bagaimana saudara kita mewujudkan impian ini atau visi ini? Maka kita rindu jemaat, boleh rindu semua untuk membawa orang-orang untuk datang di dalam satu penyembahan yang otentik, penyembahan yang sungguh, dan bukan hanya menyembah Tuhan di dalam sebuah ibadah yang sungguh, tapi mau juga bersekutu bersama dengan saudara seiman lainnya. Melangkah maju, saudara, bukan hanya ibadah, tapi mau bersekutu, berkumpul dengan orang lain, mendoakan mereka, memberikan dukungan kepada orang sesama mereka. Lalu bukan hanya sampai di sana, saudara, tapi juga mau diajar di dalam pengajaran yang sehat dan integratif. Dan bukan hanya sampai diajar, saudara, diperlengkapi, tapi mau diutus untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya di dalam gereja, tapi melayani juga orang-orang di luar sana, di dalam penjangkauan yang kontekstual. Sehingga saudara, kita rindukan dengan misi ini, saudara, dengan strategi-strategi yang baik, dengan berbagai kegiatan, ini bisa menjadikan setiap saudara, bahkan kami juga, menjadi murid Kristus yang menyembah dan bersaksi baginya di dalam dunia. Saudara, gambar ini, saudara, ya, mempermudah kita, saudara, kira-kira menggambarkan, kira-kira kalau kita itu orang Kristen yang baru bertobat, saudara, kita tuh diibaratkan seorang yang baru bangkit dari kematian. Karena dosa itu membawa kematian, tapi anugerah Allah membawa hidup. Dan kita dianggap lahir baru sebagai bayi. Maka sebagai bayi kita melangkah kepada kehidupan beribadah. Di gereja maupun di rumah kita setia beribadah. Dan setelah kita setia beribadah, kita rindu untuk bersekutu. Kita rindu untuk memperhatikan satu dengan yang lain di dalam persekutuan-persekutuan. Dan kita juga punya satu kerinduan melangkah lebih jauh lagi, yaitu kita mau diajar, dibentuk sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir, saudara, kita mau diutus melayani, baik itu melayani di dalam gereja maupun keluar. Sehingga saudara, ini seperti sebuah lingkaran gitu, saudara. Kita masuk gedung gereja, kita diajak menjadi umat Tuhan yang beribadah, bersekutu, diajar, dilatih, lalu kemudian diutus untuk kembali membawa orang lain masuk di dalam lingkaran atau alur pemuritan ini. Saudara, biarlah kiranya di ulang tahun ini kita mengingat kembali bahwa kita adalah murid Kristus dan kita bersama-sama menjalani langkah sebagai murid Kristus yang mau menyangkal diri, rela memberikan tujuan hidup kita, saudara, yang selama ini untuk kesenangan diri, tapi sekarang untuk tujuan Kristus, yaitu menjadikan kita murid. Dan dengan memikul salib, saudara, rela berkorban sehingga kita boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Selamat ulang tahun ke-47 GKKA Banjarmasin, dan selamat buat kita semua para murid Kristus. Kiranya kita terus bertumbuh meneladani Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikut Kristus. Saudara, kalau masih ada kesempatan 1 menit, saudara, ada satu video tentang lagu yang baik bisa kita ingat. Kiranya ini menjadi penutup khotbah saya, boleh diputar hanya 1 menit lebih, saudara, silahkan. Lagu ini dibuat oleh karya Hendra Ray, ya. Bersama hidup sebagai umat Allah. Oh Tuhan, bawalah daku terus pandang pada salib-Mu dan bertekad hidup kudus, jalan dipimpin Roh Kudus. Ku rindu keluarga bahagia, tinggikan Tuhan yang mulia, menjadi murid Sang Kristus yang siap untuk diutus.
Kristus selamat oleh anugerahnya. Ku murid Kristus tumbuh dalam karakternya. Ku murid Kristus rindu dibangun bersama, hidup sebagai umat Allah. Oh Tuhan, bawalah daku terus pandang pada salib-Mu dan bertekad hidup kudus, jalan dipimpin Roh Kudus. Ku rindu keluarga bahagia, tinggikan Tuhan yang mulia, menjadi murid Sang Kristus yang siap untuk diutus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah murid Kristus. Kami rindu semua anggota kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya mengikuti berbagai kegiatan, yang hanya di KTP-nya saja tertulis Kristen, tapi kami menyadari identitas kami orang Kristen adalah sama dengan murid Kristus, sehingga kami memandang gereja ini sebagai sarana pembentukan, pelatihan bagi kami untuk kami diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksinya dan boleh menjadi murid Kristus, rela menyangkal diri, memikul salib, dan setia menjadi murid Kristus, mengikut Yesus setiap saat. Biarlah komitmen ini yang boleh membawa kami memasuki tahun-tahun ke depan. Tahun sukacita 47 tahun Tuhan memelihara, biarlah seterusnya kami semua berkomitmen menjadi murid Kristus. Bukan hanya gereja ini yang bertumbuh secara fisik, tetapi kami juga bertumbuh sebagai murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan marilah kita menyatakan pengakuan iman kita, apa yang menjadi keyakinan kita di hadapan semua orang. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, saudara silahkan duduk kembali ya. Selanjutnya akan ada persembahan pujian dari paduan suara serafim, dipersilahkan. This is the day.
Shalom kepada seluruh jemaat GKKA Indonesia. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 kepada GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan memelihara gerejanya. Kita tahu perjalanan 47 tahun bukan hal yang mudah. Melalui kerjasama para majelis dan juga jemaat pendahulu kita yang terus bahu-membahu menjalani kehidupan membangun gereja ini hingga saat ini. Apalagi di dalam belakangan ini 1,5 tahun yang kita jalani di dalam masa pandemi. Begitu banyak perubahan yang kita alami melalui ibadah yang harus dilakukan secara online dengan kondisi yang serba dibatasi. Bahkan perjamuan kudus juga kita lakukan secara online. Begitu juga semua kegiatan di dalam komisi dan juga persekutuan. Bahkan juga banyak juga yang mengalami satu kesulitan, ya, seperti di dalam perekonomian kita juga mengalami banyak hal. Mungkin ada bapak dan ibu yang mungkin harus mengalami kehilangan pekerjaan ataupun menurunnya pendapatan. Begitu juga untuk beberapa jemaat kita yang berprofesi di bidang kesehatan, mereka juga harus bekerja ekstra keras untuk menolong pasien yang sakit. Beberapa jemaat kita juga mengalami sakit dan juga harus melakukan isolasi mandiri. Bahkan ada yang sampai harus dirawat di rumah sakit akibat pandemi COVID-19 ini. Kita juga mengalami kesedihan adanya beberapa saudara seiman kita yang harus berpulang ke rumah Bapa. Meskipun di tengah kondisi yang tidak mengenakan ini, kita tetap meyakini bahwa Allah itu baik. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, Mazmur 118 ayat 1 yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih dan kebaikan Allah akan selalu ada bersama dengan kita. Di tengah segala kesulitan yang kita alami, kita dapat melihat kasih Allah di dalam hidup kita dan gerejanya. Dalam momen HUT ini, kita diingatkan bahwa kita adalah murid Kristus. Mari kita bertumbuh bersama di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Yesus Kristus melalui gerejanya di tempat ini. Mari kita bersemangat bersama kita memberikan diri kita untuk dimuridkan. Mari kita berkomitmen untuk makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin meninggalkan dosa, makin hari makin hidup kudus, agar Kristus semakin dinyata dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Dan kita bisa menjadi saksinya di tengah lingkungan masyarakat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan penyalaan lilin ulang tahun GKKI Jemaat Banjarmasin. Untuk itu saya meminta perwakilan hamba Tuhan yaitu Evangelis Wahyudi untuk maju. Kemudian perwakilan dari komisi dan jemaat yaitu Bapak Harmaji dan juga Saudara Calvin Tio. Saya minta kesediaan Bapak Harmaji dan Saudara Calvin Tio untuk menyalakan lilin secara bersamaan.
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Bersama dengan video yang akan ditayangkan. Ada lagu panjang umurnya, ini doa kita bersama. Mari kita bersama bertepuk tangan. Ini doa kita bersama untuk gereja kita. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang, tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Amin. Meminta Diaken Edi untuk mematikan lilin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bersama kita naikkan doa syukur kita di hari ulang tahun GKKI Banjarmasin ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Paulina Lung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 47 tahun Tuhan sudah memelihara gereja kita melalui begitu banyak suka duka, tantangan, sampai hari ini di mana pandemi yang begitu luar biasa terjadi. Tapi Tuhan tetap pelihara jemaat, Tuhan tetap pelihara gerejanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, selama 47 tahun Tuhan sudah pelihara gereja ini. Melalui begitu banyak sekali gelombang, tantangan, Tuhan tetap pelihara jemaat-Mu, terus bertumbuh. Tuhan terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan. Tingkat 3 di gereja ini sudah selesai untuk dipakai oleh anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong agar lantai 3 ini juga nanti anak-anak boleh nikmati untuk persekutuan sekolah minggu. Tuhan, kami juga mohon agar pandemi ini Tuhan lalukan, agar jemaat-Mu Tuhan boleh kembali lagi bersekutu. Betapa rindunya hati kami Tuhan untuk bersekutu, bertatap muka, bersama-sama Tuhan saling menguatkan, bersama-sama Tuhan memuji memuliakan Tuhan, bersama-sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tetap pelihara jemaat-Mu agar penyakit ini ketika semua sudah berlalu, kami boleh kembali dengan sukacita di dalam rumah-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan, agar Tuhan pelihara setiap anak-anak muda yang akan meneruskan masa depan gereja ini. Tuhan, perlengkapi mereka, siapkan mereka. Kami juga rindu Tuhan, agar para majelis, para hamba Tuhan, yang Tuhan percayakan pelayanan di dalam gereja ini, Tuhan juga pakai mereka, walaupun di dalam keadaan sulit sekarang, mereka tetap bisa mempertahankan apa yang menjadi kebutuhan di dalam gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa, agar Tuhan juga ingat masa depan gereja ini. Kami rindu Tuhan supaya gereja ini tetap ingat visi dan misinya, yaitu tetap memberitakan Injil, membuka cabang-cabang gereja. Kami hanya berdoa mohon agar gereja ini tetap Tuhan setia, tetap mempunyai rencana untuk terus membuka cabang-cabang gereja kelak. Terima kasih ya Tuhan, hanya inilah permohonan kami dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian silahkan duduk kembali. Mari kepada Tuhan yang Maha Pemurah dan sumber berkat itu, kita datang memberikan persembahan kita. Persembahan untuk kas gereja dapat Bapak Ibu lakukan melalui transfer ke rekening BCA atau Danamon yang tercantum, atau dapat melalui scan kode QR yang tertera di layar dan di bangku depan Bapak Ibu yang hadir di gereja. Informasi detail keterangan mengenai persembahan juga tercantum di dalam warta gereja kita setiap minggunya. Dengarkanlah ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita di hari Minggu ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita bawa, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan mari kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, baik tubuh kami, hidup kami, hati kami, bahkan juga sebagian harta yang kami miliki, yang semuanya juga adalah milik Tuhan. Kami persembahkan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan kiranya persembahan ini boleh digunakan oleh gereja Tuhan untuk terus mengembangkan pelayanan, memproduksi, menjadikan murid-murid Kristus yang lain, yang baru, untuk semakin mengembangkan pelayanan di GKKA Banjarmasin. Tuhan berkatilah umat-Mu, sehingga mereka boleh bekerja, boleh menghasilkan pendapatan yang baik, yang cukup, yang bukan hanya bisa mencukupkan keluarga, tapi juga boleh memberkati orang lain, bahkan juga menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih.
Kami juga bersama-sama mau berdoa untuk jemaat GKKA agar dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan menjadi murid Kristus setiap harinya. Jangan biarkan kami hanya seadanya saja, hanya begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Tapi kami rindu, kami sebagai murid Kristus, semakin lama kami mengenal Kristus, semakin kami mengenal, semakin kami cinta Tuhan, dan semakin kami siap dan semakin kami rindu untuk diutus ke ladang Tuhan. Kami doakan juga gereja sebagai tempat pembentukan, pembelajaran, dan pelatihan bagi umat Tuhan di dalam melayani, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kiranya gereja pun Tuhan terus berkati menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah gereja boleh terus memperlengkapi murid-murid Kristus yang ada untuk boleh diutus menjadi saksi Tuhan. Kami doakan juga perkembangan dan pertumbuhan gereja ke depannya. Para hamba Tuhan, para diaken, para pengurus, dan seluruh jemaat dapat bersahati untuk maju bersama dan bersama-sama maju di dalam Tuhan. Kami mengingat juga di waktu ulang tahun ini, jemaat kami yang mungkin sedang bergumul, baik itu kondisi pekerjaan, kondisi ekonomi. Kiranya Tuhan Allah yang beranugerah memberikan tetap iman dan keyakinan, bahkan memberikan jalan keluar di dalam pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Biarkan pergumulan itu juga menjadi satu ujian, juga menjadi satu pembentukan, sehingga bagaimana kami menyikapinya, bagaimana kami keluar dari persoalan itu bergantung pada Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, hamba-Mu Pendeta Emeritus Paulinalo, bahkan juga jemaat Tuhan yang lain yang saat ini sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka yang sakit, biar mereka boleh dipulihkan. Namun biarlah melalui kondisi-kondisi itu tidak berlalu begitu saja, tetapi ada satu pembelajaran iman ketika kami mengalami satu kejadian, satu sakit penyakit. Ada hal yang membentuk kami menjadi murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan semua pokok doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar, dan kami akan menutupnya dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah memilih, memanggil, dan mengutus kita sebagai murid-muridnya. Pribadi-pribadi yang dituntut untuk hidup semakin hari semakin serupa Kristus. Apapun peran dan bagian kita di tengah-tengah masyarakat, mari kita hidup mengasihi Allah lebih dari apapun, membenci dosa lebih dari apapun. Di dalam anugerahnya, mari kita hidup meneladani Kristus. Di dalam anugerahnya, mari kita hidup bagi Kristus. Engkau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa.
Tuhan. Dia pernah ada di tengah-tengah kita manusia. Ia berjalan di antara kita. Ia sembuhkan yang luka. Ia angkat yang jatuh. Ia lepaskan kita yang terikat. Kita telah rasakan indahnya kasih Tuhan. Bagi Kristus hanya karena kasih. Bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah kasih yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi penghujung ibadah kita hari Minggu ini, mari terus kita ingat bahwa sungguh segala hormat, puji-pujian, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Puji Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terkasih, ibadah kita telah selesai, silakan duduk, silakan Bapak Ibu mengambil waktu teduh, setelah itu kita bisa menyimak warta gereja. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GKKKI Jemaat Indonesia Banjarmasin, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan.
berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji, yeah. naikkan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja.